Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang gangguan berbicara. Gangguan berbicara adalah suatu masalah dalam berbahasa, berbicara, dan juga mendengar. Gangguan berbicara dan berkomunikasi merupakan salah satu masalah artikulasi, suara, kelancaran berbicara, kesulitan dalam menggunakan kata-kata, dan keterlambatan dalam berbicara atau berbahasa. Gangguan berbicara dan berbahasa memiliki hubungan dengan area yang dapat mendukungnya seperti otot mulut dan fungsi pendengaran. Keterlambatan gangguan bisa mulai dari bentuk yang sederhana seperti bunyi suara yang tidak normal sampai dengan ketidakmampuan untuk mengerti atau menggunakan bahasa atau ketidakmampuan mekanisme oral motor dengan fungsinya untuk berbicara atau makan. Kesulitan berbicara atau gagap merupakan gangguan berbicara yang bisa dirasakan oleh setiap kalangan usia. Kondisi ini akan membuat penderitanya kesulitan dalam berbicara dan akhirnya mengulang-ulang kata, hingga memperpanjang suara yang keluar dari mulutnya. Para penderita gangguan berbicara di sini sebenarnya tahu apa yang ingin dikatakan, tetapi mereka kesulitan dalam menyampaikannya. Selain anak kecil, orang dewasa juga dapat mengalami kondisi kesulitan berbicara atau gagap. Maka, ada beberapa cara untuk mengatasi kesulitan berbicara atau gagap pada orang dewasa. Yang pertama, gagap saat masih pertumbuhan. Gagap jenis ini paling umum terjadi pada anak kecil berusia di bawah 5 tahun, terutama laki-laki. Hal ini terjadi saat anak kecil sedang berada dalam proses belajar berbicara dan berbahasa. Gagap ini bisa hilang dengan sendirinya tanpa perawatan. Berikutnya, neurogenik. Gagap ini diakibatkan adanya kelainan sinyal antara saraf, otak, atau otot. Berikutnya, psikogenik. Jika gagap terjadi karena adanya gangguan dari bagian otak yang mengatur pemikiran dan penalaran, maka gagap masuk dalam jenis gangguan psikogenik. Bagaimana cara mengatasi gagap pada orang dewasa? Yang pertama, belajar berbicara dengan perlahan. Terkadang, berbicara terlalu cepat bisa memperparah gejala-gejala gagap. Maka dari itu, berlatih untuk berbicara dengan perlahan bisa meredakan gejala gagap. Berikutnya, hindari kata-kata pemicu gagap. Beberapa orang menderita gagap memiliki kata-kata tertentu yang bisa memicu gejala gagap timbul. Berikutnya, meditasi. Cara ini dapat meredamkan stres dan kegelisahan. Beberapa studi menyebutkan bahwa bermeditasi juga bisa membantu meredakan gejala gagap. Cara tersebut di atas merupakan cara untuk memfokuskan diri pada hal yang sedang terjadi pada tubuh dan isi pikiran. Hal ini dipercaya bisa membantu orang yang menderita gagap bisa lebih lancar berbicara. Berikutnya, berbicara dengan orang yang mau mengerti. Terkadang, sesekali berbicara dengan orang yang menderita kesulitan berbicara atau gagap memang membutuhkan kesabaran. Kondisi seperti ini seringkali membuat seseorang menjadi kesal dan tidak mau merespon perkataan dari penderita gagap. Hal demikian di atas mengakibatkan penderita kesulitan berbicara atau gagap menjadi semakin tidak percaya diri. Bahkan, respon yang kurang baik dari pendengar bisa membuat penderita gagap menunjukkan gejala lebih parah. Dan yang terakhir, terapi wicara. Bukan hanya anak kecil penderita kesulitan berbicara atau gagap yang diminta untuk menjalani terapi wicara. Orang dewasa pun juga dianjurkan untuk mengikuti terapi wicara untuk menghilangkan gangguan berbicara atau gagapnya. Demikian tadi pemaparan saya mengenai gangguan berbicara. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.